Balik lagi bersama gua di channel FGA Kreatif. Seperti biasa gua akan berbagi tutorial vektor untuk pet. Nah, setelah beberapa lama gua nggak upload vektor pet, nah kali ini gua upload kembali nih. Kebetulan ada yang request untuk vektor pet ini yang madep ke samping. Bang, gimana sih caranya untuk objek pet yang madep ke samping? Nah, di sini gua akan kasih tahu tutorialnya karena kebetulan gua juga dapat orderan yang menghadap ke samping. Ya, meskipun orang itu udah request bersama fotonya, ya mungkin di next tutorial lah gua akan bikinkan vektor sesuai requestan fotonya karena kebetulan gua dapatnya orderan yang seperti ini yang langsung menghadap dari pinggir. Nah, gua langsung tutorialkan saja supaya kerjaan beres dan tutorial terjalankan. Supaya kalian tidak lama menunggu untuk tutorialnya, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Langkah pertama seperti biasa, buka aplikasi yang namanya Infinity Design. Setelah itu kalian klik aja baru. Nah, untuk nama bebas, bisa kalian kasih nama petnya atau nama objek, misalkan petnya dog atau kucing, ya terserah kalian, itu tergantung dari selera. Untuk kanvasnya ukuran 100x100 dan untuk warna dasarnya, warna kanvasnya warna hijau. Kemudian kalian klik import gambar. Setelah ketemu gambarnya tinggal kalian klik jiplak. Nah, di sini gua udah linkerin atau udah gua kasih ciri di beberapa tools dan beberapa yang biasanya gua gunakan. Nah, di sini gua gunakan langsung yang namanya Lazy Tools. Nah, setelah itu untuk untuk radiusnya gua nggak robah-robah, tapi kalau untuk display outlines atau tampilkan garis luarnya gua aktifkan supaya gua tahu ketika gua nge-tracing. Nah, setelah itu kalian jangan lupa untuk sisi kuasnya ganti dulu ke yang namanya lasso. Jadi lazy plus kuasnya lasso. Nah, setelah dari bagian mata seperti biasa kasih warna dasar karena yang kelihatan cuma satu mata, jadi langsung ke bagian bola matanya saja. Untuk bola mata seperti biasa warna golden brown. Kemudian untuk warna putihnya gua biasanya menggunakan opasitas 34 atau 40-an. Ya, tergantung dari objek atau menyesuaikan juga lah. Nah, di sini gua langsung tracingkan saja. Di sini kelihatan yang putih-putihnya, yang pinggiran bola matanya. Kemudian untuk efek dari highlightnya gua menggunakan warna putih juga, opasitas sama. Kemudian untuk lapisan keduanya menggunakan warna putih yang tanpa opasitas. Lanjut ke bagian hidung. Untuk di bagian hidung, di sini gua tracing seperti biasa menggunakan yang namanya pena atau pen tools. Nah, kalian bisa cari aja di bagian tools pinggirnya lazy. Nah, kemudian untuk di bagian highlightnya gua gunakan yang namanya lazy tools kembali supaya proses pengerjaannya tidak terlalu lama dan juga sedikit mengurangi waktu proses pengerjaan. Jadi gua langsung tracingkan saja nih. Kemudian untuk di bagian highlight itu biasanya gua menggunakan 2-3 warna. Untuk shading seperti biasa satu warna aja. Kemudian lanjut ke bagian gigi dan mulutnya lah, pokoknya di bagian mulut. Nah, biasanya kalau gua untuk di bagian mulut itu tracing seperti biasa warna dasar di bagian hitamnya. Nah, mungkin di kalian ada yang akan mempertanyakan gimana sih untuk di bagian lidahnya. Nah, untuk bagian lidahnya itu gua biasanya tracingkan saja di bagian yang sama dulu. Nah, jadi setelah beres bagian warna dasar gua langsung bikin lidahnya masih di layar yang sama ya. Jadi jangan lupa kalian pantau juga di bagian layarnya. Nanti kalau misalkan ada penambahan atau ya beberapa lah, gua akan kasih tahu misalkan penambahan layar dan lain-lain. Dan jangan lupa kalian pantau juga di bagian layar karena gua kadang kelupaan ngasih tahu ya. Nah, di sini langsung mulai ke bagian lidah. Untuk bagian lidah itu kalian tracing seperti biasa. Jangan lupa bagian giginya jangan sampai ketutup. Bagian runcing-runcingnya tetap dibikin seperti biasa ya. Ditracingkan membentuk bagian lidah. Setelah itu kalian klik yang namanya select tools yang tadi gue pencet ya, itu yang namanya select tools. Nah, mungkin kalian ada yang belum tahu
Setelah klik select tools kemudian select objeknya, akan timbul beberapa pilihan lain seperti salin, potong, dan masih banyak lagi. Dan di sini gua klik yang namanya potong. Kemudian setelah itu langsung aja di paste. Jadi setelah dipotong itu paste, dan jangan sampai berubah, langsung aja centang. Setelah itu nanti akan ada layer yang tadi di paste, yaitu di atas dari bagian mata, kemudian bagian dasar dari si mulutnya itu. Nah, jangan lupa langsung klik di bagian layer yang sudah kita paste tadi atau di bagian lidah. Kemudian langsung dikasih yang namanya shading. Nah, untuk di bagian proses shading dan juga highlight itu jangan lupa kalian segmen dulu di bagian warna dasarnya, supaya ketika kita menambahkan highlight ataupun shading itu tidak ada bug. Jadi jangan lupa ketika warna satu selesai, segmen dulu warna dasar, kemudian baru ke warna lainnya. Nah, kemudian langsung pindah ke layar yang layar yang bawah itu yang ada matanya tadi, kemudian tracing bagian yang belum kita tracing tadi, atau dalam artian kita warnain yang belum sempat kita warnain. Jadi yang baru kita kasih warna dasar itu kita langsung beresin. Nah, di sini gua mulai dari bagian yang berwarna-warna dulu. Misalkan dari bagian warna pink, kemudian ada gigi-gigi dan masih banyak lagi. Gua tracing dulu di bagian situnya. Jadi kalau kalian misalkan, wah gua pusing banget sih, ya perhatikan saja nih, jangan sampai terfokus pada semua yang gua katakan. Ya meskipun semua yang gua katakan itu ini tentang tutorial di sini, tetapi biar kalian lebih paham, sekalian dipantau juga videonya. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai biar kalian tahu dari step by stepnya. Nah, langsung tambahkan juga jangan lupa di bagian gigi-giginya, meskipun tidak terlalu kelihatan, tetapi apa ya, kita itu sebagai vektor artis harus tahu improvisasi. Jadi yang mana bagian improvisasi ini harus diimprov, beberapa bagian harus diimprov ya. Jangan sampai kita gua ikutin aja gambarnya. Kalau gambarnya misalkan ada yang kurang sama warnanya, gimana? Misalkan anjing warna hitam jadi warna biru, gimana? Nanti akan ada yang namanya revisi. Jadi usahakan kalian juga harus menguasai yang namanya improvisasi, diimprove beberapa warna gitu. Nah, ini setelah selesai di bagian hidung, mulut, dan juga mata, kemudian gabungkan aja langsung ya. Nah, setelah digabungkan, kalian jangan lupa tambahkan dulu layer yang kosong di bagian bawahnya dan lanjut ke proses arsiran di bagian bulu. Nah, untuk proses arsiran di bagian bulu biasanya gua edit dulu nih radiusnya ke radius 1. Setelah kita setting radiusnya ke radius 1, lanjut ke arsiran di bagian area moncong. Nah, untuk area moncong itu biasanya gua sesuaikan dulu. Nah, sebelum gua arsir ke videonya dan sebelum gua jadikan objek untuk digambar, biasanya gua sesuaikan dulu warnanya. Karena style yang biasanya gua pakai yaitu airdrop atau pengambilan warna secara langsung dari objek. Nah, jadi sebelum kita proses arsiran atau proses pembuatan vektor itu biasanya gua edit dulu di Lightroom ataupun di Snapseed untuk menyesuaikan dengan warna-warna yang sudah semestinya. Misalkan putih ya jadi putih lagi, jangan sampai putih jadi agak biru-biru, agak kuning-kuning ya, jangan sampai yang seperti itu. Nah, baru kalau warnanya sudah selesai baru ke proses editing atau pembuatan vektor. Nah, supaya kalian paham, di sini gua arsir dengan kecepatan 2,5 percepatan ya untuk percepatan videonya, karena gua juga tahu ketika menonton gabut-gabut banget. Dan nah, yang biasanya dimulai dari area moncong dulu, area moncong ke atas, next ke bagian dekat matanya. Untuk di bagian dekat matanya tersebut biasanya gua menggunakan arsiran yang sama atas bawah atau arsiran ke atas dan juga arsiran ke bawah. Untuk arsiran tersebut itu supaya hasilnya menjadi lebih rapih lagi atau lebih menyesuaikan dengan bentuk si pola dari si bulu pet tersebut. Nah, untuk menyesuaikan itu biasanya gua menggunakan arsiran yang berlawanan lah, atas bawah ataupun kanan kiri, itu pun sama aja. Misal kayak dari pet yang semestinya yang madep ke depan, dari moncong ke atas itu menggunakan arsiran yang kanan kiri. Untuk bagian matanya ya arsiran atas bawah. Nah, untuk bagian yang minggir ini sama dengan yang biasanya, jadi menggunakan
arsiran yang berlawanan. Nah, untuk di bagian yang sebelahnya untuk mata karena nggak kelihatan, jadi kita gunakan arsiran saja nih. Jadi pokoknya kalau kuncinya kalau untuk pembuatan vektor pad itu, kalau misalkan area mata, area moncong udah beres ya sisanya tinggal ikut-ikut aja, karena sama untuk prosesnya, tinggal arsir saja, menyesuaikan dengan bulu yang sudah ada atau dengan bulu yang udah ada di objeknya itu, menyesuaikan dengan objek dan tinggal arsir saja. Nah, dan warna yang paling gua sukai kalau misalkan lagi menggambar nih, biasanya warna putih itu yang paling gua sukai, karena warna putih itu tidak terlalu tidak terlalu ribet banget. Kemudian warna hitam, karena warna hitam juga ya lebih cepat proses pengerjaannya, mungkin sekitar 20% lebih cepat dari biasanya. Misalkan biasanya sekitar 1 jam, kalau warna hitam itu 40 menit atau 30 menit pun biasanya udah beres. Tergantung dari mood dan tergantung dari kondisi gambar. Kalau warna hitam tetapi bulunya kriwul ya lama banget ketika proses pengerjaannya, karena bulu itu menyesuaikan banget. Kemudian lanjut ke bagian kupingnya. Untuk di bagian kupingnya itu seperti biasa, arsir sama aja prosesnya. Nah, untuk di bagian kupingnya ini karena kebetulan ada dua warna putih dan juga warna hitam. Nah, kita tracing dulu, fokus ke warna putih. Kalau warna putih udah beres baru ke warna hitamnya. Nah, untuk proses pengerjaannya kalian bisa tonton videonya, gua kasih tahu semuanya. Pokoknya yang gua skip itu di dalam video, karena videonya itu mungkin daerah itu aja, jadi kayak bagian pipi, bagian moncong itu bagian yang sudah ada alurnya di bagian objek. Misalkan di bagian pipi pasti arahnya ke pinggir, ya udah itu kan semua orang juga udah tahu. Nah, yang paling jarang itu misalkan gimana sih di bagian kupingnya dan bagian moncong. Sebenarnya kunci untuk vektor pad yang dari pinggir itu ya ada di bagian moncongnya sama di bagian pipinya. Jadi kalau moncong dan pipi udah beres ya, kalau badan kan gua udah sering kasih tahu, kalau badan itu tinggal kita arsir ngasal aja itu udah bagus. Karena kenapa? Karena kalau misalkan bagian kepalanya itu udah detail atau udah semi detail, itu untuk ke bawahnya nggak bakal diperhatikan sama sekali, terkecuali kalau kalian join ke tim yang detail, itu pasti bakal diperhatikan. Tapi jangan lupa untuk kunci di bagian badan itu ada di arsiran juga. Jadi kalau bulunya pendek jangan dikasih arsiran panjang lah, karena gak akan sinkron dengan kepala. Misalkan kepalanya bulu pendek kok badannya bulu panjang, meskipun ada beberapa anjing juga yang bulunya seperti itu, tapi tidak boleh disamakan ke seluruh anjing lah. Nextnya untuk di bagian badan, karena gua udah tadi kasih tahu ya kalau untuk bagian badan itu tidak terlalu diperhatikan, tetapi harus tetap disesuaikan. Jadi apa nih maksudnya? Nah, jadi tidak terlalu diperhatikan itu jarang banget ada orang yang lihat tingkat kedetailan untuk di bagian badan, tapi harus menyesuaikan. Nah, harus menyesuaikannya itu
Sesuaikanlah, misalkan bulunya pendek ya kasih arsiran yang pendek, bulunya panjang kasih arsiran yang panjang. Jangan sampai bulu pendek dikasih arsiran yang panjang, karena jarang terjadi yang bulu panjang dikasih arsiran yang pendek, jarang banget terjadi. Kecuali kalau bulu pendek dikasih arsiran yang panjang, itu sering banget terjadi dan pasti kena revisi. Itu sepengalaman gua ya. Kalau untuk bagian badan, karena sering banget gua kasih tahu, itu tidak usah apa ya detail-detail, karena jujur juga kalau gua menggambar itu bagian kepala udah beres ya, kalau badan paling 15 menit juga beres. Berbeda sama di bagian kepala, terkecuali kalau untuk bulu yang kriwul itu tetap aja lama, dari kepala sampai badan tetap lama. Karena apa ya, bulu kriwul itu bisa disebut paling sulit lah, bukan menurut gua aja tetapi menurut orang lain juga. Jarang juga yang apa ya nerima atau mau lah, meskipun dia bisa, tapi kadang banyak yang nolak kalau dikasih stok yang bulunya kriwul. Termasuk gua juga kadang menolak, kadang gua lempar ke orang lain kalau dapat yang kriwul. Karena kalau kerjaan lagi banyak, misalkan lebih dari 10 biji tetapi kriwul semua lah, itu makan waktu banyak banget dan lelah juga ketika gua gambarnya itu loh. Karena kalau untuk bagian badan cuma gitu-gitu aja, jadi gua langsung skip ke hasilnya aja ya. Dan ini dia untuk hasil dari vektor pet yang madep ke pinggir. Nah, ini untuk hasilnya gua kasih watermark @fga kreatif. Kalian juga bisa follow kalau kalian mau request vektor apapun itu, kalian bisa follow. Dan dapat vektor gratis juga untuk vektor wajah. Tinggal kalian DM dan kirim fotonya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Share juga jika video ini bermanfaat. Terima kasih.